Terima kasih Anda masih bersama Tia Jateng dan di Mitra Tia TV. Untuk mengurangi potensi kemacetan saat arus mudik Lebaran 2026, pemerintah Provinsi Jawa Tengah menyiapkan langkah strategis dengan memfungsikan dua ruas tol secara sementara. Dua ruas tol tersebut yakni Tol Bawen Ambarawa serta Tol Solo Jogja hingga Prambanan. Pemprov Jateng menyiapkan dua ruas tol fungsional untuk mendukung kelancaran arus mudik Lebaran tahun 2026. Kedua ruas tol tersebut adalah Tol Bawen Ambarawa serta Tol Solo Jogja hingga Prambanan, yang diharapkan mampu mengurai kepadatan lalu lintas di jalur utama pemudik. Pemanfaatan sementara ruas tol ini dinilai menjadi solusi mengurangi kepadatan kendaraan, terutama di sejumlah titik yang selama ini dikenal rawan kemacetan saat musim mudik. Salah satunya di kawasan Bawen, Kabupaten Semarang, yang kerap menjadi titik pertemuan arus kendaraan dari berbagai daerah. Melalui pengoperasian tol secara fungsional, pemerintah berupaya meminimalisasi potensi titik rawan kecelakaan atau black spot, serta titik gangguan lalu lintas atau trouble spot di jalur mudik. Pada ruas tol Bawen Ambarawa, pemerintah menyiapkan skema operasional dua jalur. Jalur Ambon akan digunakan untuk arus mudik dari Bawen menuju Ambarawa dan dijadwalkan mulai difungsikan pada 13 Maret. Sementara itu, jalur Bandung dirancang untuk mendukung arus balik pemudik yang akan mulai digunakan 15 Maret. Meski demikian, operasional tol ini belum diberlakukan selama 24 jam. Hal ini karena sejumlah infrastruktur pendukung seperti rambu lalu lintas serta penerangan jalan masih dalam tahap penyempurnaan, sehingga tol fungsional hanya dioperasikan hingga pukul 17 waktu Indonesia Barat setiap harinya. Kepadatan arus bergeraknya orang dari barang dan mereduksi adanya nanti puncak arus, ada beberapa jalur nasional dalam hal ini tol akan kita fungsikan. Di antaranya hari ini fungsional ada dua, yang satu adalah Bawen Ambarawa yang rencananya akan tembus Jogja, kemudian fungsional Solo Jogja sampai Prambanan. Jadi dua ini kita fungsionalkan untuk mereduksi agar tidak terjadi black spot maupun trouble spot. Jadi black spot trouble spot nanti puncaknya arus Bawen biasanya crowded, sehingga hari ini kita lakukan pengecekan yang jalur Ambon itu jalur A itu digunakan pada saat jalur mudik dari mulai mulai Bawen Ambarawa, kemudian jalur Bandung atau jalur B arus balik yang dimungkinkan nanti tanggal 15 operasional. Sedangkan jalur Ambon atau jalur A itu nanti kita operasional tanggal 13. Kemudian kita juga koordinasi dengan kepolisian di Sub, nanti di backup untuk bikin pos, termasuk derek, termasuk pantauan. Jadi karena ini rambu belum ada, penerangan belum ada, fungsionalnya tidak full 1 kali 24 jam, terhitung sampai jam 5 sore. Dan nanti tolong Pak Bukapolres dimediakan lewat media, sehingga masyarakat yang mudik betul-betul tahu, oh di sana juga bisa difungsionalkan jalur tol yang sekarang sudah hampir jadi. Ya. Kita berhitungnya merefer ke Bawen. Bawen itu kan gerbang terlintasi 18.000 kendaraan. Estimasi kami apabila peak menggunakan fungsional ini, maka sekitar 7.000 yang menggunakan Bawen sampai ke Ambarawa. Per hari ya Pak? Per hari. Dan perlu kami sampaikan bahwa fungsional memang dibuka dari jam 6 pagi sampai jam 5 sore, namun pemanfaatannya itu situasional dari diskresi kepolisian. Jadi tolak ukurnya nanti adalah antrian di intersection Bawen. Begitu intersection Bawen ada kepadatan, maka ini akan dibuka. Kalau intersection Bawen masih lancar, kemungkinan tidak, walaupun sudah siap tapi belum di. Untuk menjamin kelancaran dan keamanan arus mudik, pemerintah juga berkoordinasi dengan pihak kepolisian. Sejumlah fasilitas pendukung telah disiapkan, mulai dari pos pengamanan, layanan derek, hingga pemantauan arus lalu lintas di sepanjang jalur mudik. Pemerintah juga mengimbau para pemudik tetap berhati-hati selama perjalanan, serta tidak memaksakan diri terus berkendara apabila merasa lelah di jalan. Agung Nugroho, Kabupaten Semarang, Tia TV.